Halo sahabat sipil semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba merangkum edaran dari Dikti atau dari Sister Pusat, yaitu terkait dengan surat pemberitahuan persiapan maintenance mode Sister Versicloud, di mana saat ini di minggu pertama bulan Agustus, tepatnya tanggal 4 sampai tanggal 6 adalah masuk masa maintenance mode, di mana dalam rangka pengembangan Sister ke Versicloud dan memastikan semua data pendukung yang tersimpan di perguruan tinggi atau di Sister perguruan tinggi seperti layanan BKD, Serdos, dan perubahan data dosen agar tidak tertinggal, maka sedikitnya ada tiga rangkuman atau rekapan dari tim Sister Pusat, di mana tiga kelompok ini adalah daftar perguruan tinggi yang sudah melaporkan URL, baik sudah melakukan URL ataupun sudah melakukan pembaharuan sistem. Baik, mana saja tiga kelompok tersebut. Yang pertama adalah kelompok 1, yaitu perguruan tinggi yang sudah memperbaharui versi ke versi 10 Juli 2023 dan sudah melaporkan URL dan PIC atau orang yang dapat dihubungi ketika ada keperluan teknis dari pusat. Kemudian kelompok 2 adalah perguruan tinggi yang sudah memperbaharui versi namun belum melaporkan URL Sister perguruan tinggi dan juga belum melaporkan PIC-nya. Dan kelompok ketiga adalah perguruan tinggi yang belum memperbaharui versi dan sudah melaporkan URL dan PIC. Nah, ketiga kelompok ini nantinya ada hal-hal yang harus diperhatikan agar data di perguruan tinggi Bapak Ibu itu tidak tertinggal atau tidak hilang. Baik, pada kesempatan kali ini tiga kelompok ini akan kita bahas. Yuk kita lanjut. Baik, langsung saja teman-teman dan Bapak Ibu dosen, sesuai dengan edaran dari Sister Pusat, yaitu surat pemberitahuan persiapan maintenance mode Sister Versicloud pada tanggal 3 Agustus 2023. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembaruan versi ke versi 10 Juli 2023 dan admin PT sudah melakukan pelaporan URL. Yang pertama itu maintenance mode ini berjalan dari tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus, di mana akses ke Sister akan dibatasi. Tujuan dari maintenance mode ini adalah memastikan data yang ada di perguruan tinggi saat ini tidak bertambah, sehingga tidak ada kehilangan data atau tidak ada data yang tertinggal. Nah, kemudian yang terjadi pada saat maintenance mode ini adalah Bapak Ibu tidak bisa melakukan login atau mendaftarkan akun baru dan juga tidak bisa melakukan reset password. Bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan APA juga tidak dapat dilakukan. Nah, selama maintenance mode ini tim Kemendikbudristek atau Sister Pusat akan melakukan sinkronisasi secara otomatis dari perguruan tinggi ke Sister Versicloud. Nah, jadi bagi PIC yang sudah dilaporkan namanya, harap dapat standby atau bersiap siaga bila nanti tim Sister Pusat
menghubungi Bapak Ibu. Nah, ini untuk perguruan tinggi yang sudah melakukan pembaruan versi dan melaporkan URL. Dan kemudian bagi perguruan tinggi yang belum melakukan pembaruan versi dan juga belum melakukan pelaporan URL, diminta Bapak Ibu untuk melakukan pembaruan secara mandiri di sistem perguruan tinggi masing-masing. Nah, jika ada kendala dalam proses pembaruan ini, Bapak Ibu segera melakukan pelaporan ke layanan pelaporan pusat. Nah, ini ada link untuk Bapak Ibu bisa akses nanti agar Bapak Ibu bisa melaporkan kendala-kendala teknis yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Resiko utama apabila Bapak Ibu tidak melakukan pembaruan versi sister di perguruan tinggi Bapak Ibu adalah data-data yang ada di sister perguruan tinggi tidak akan terbawa. Nah, jadi kemungkinan data hilang itu ada. Jadi ada baiknya Bapak Ibu segera melakukan pembaruan versi ke versi 10 Juli 2023. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pembaruan versi dan juga belum melaporkan alamat URL sister perguruan tingginya. Kemudian Bapak Ibu ada lampiran di edaran ini, ada nama-nama perguruan tinggi. Nanti mungkin tim sister pusat akan membutuhkan kerjasama Bapak Ibu. Nah, jadi bagi nama-nama perguruan tinggi yang ada di lampiran ini nanti, ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu lampiran ini. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi video. Nah, selama proses sinkronisasi akhir secara melakukan proses sinkronisasi akhir secara manual selama periode maintenance mode. Nah, langkah-langkahnya bisa dibaca di sini. Nah, teman-teman bisa nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, jika masih mengalami kendala dalam proses sinkronisasi atau pembaruan setelah melakukan langkah-langkah ini tapi masih mengalami kendala, silakan melaporkan ke layanan pusat bantuan. Nah, hal ini berlaku untuk perguruan tinggi yang tertera dalam lampiran, yaitu perguruan tinggi yang belum melakukan pembaruan versi atau belum melaporkan URL. Bagi perguruan tinggi yang sudah melakukan pembaruan versi dan melaporkan URL namun masih ditemukan perguruan tinggi yang menggunakan IP lokal, menggunakan SSO atau sister perguruan tingginya tidak dapat diakses di internet publik gitu. Nah, ini Bapak Ibu lampirannya. Ini ya, ada nama-nama perguruan tinggi di sini. Saya contohkan mungkin salah satu. Ini dari LLDT 2 misalnya. Nah, ini kelompok 1 sudah memperbaharui versi dan sudah melaporkan URL dan VC-nya. Namun Bapak Ibu, ini offline, statusnya offline. Nah, offline ini mungkin servernya mati gitu ya. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa menghidupkan servernya selama masa migrasi. Kemudian ini ada STEMIC MBC Palembang. Nah, tidak ada URL, jadi Bapak Ibu mungkin belum melaporkan alamat URL-nya ya. Nah, segera melaporkan alamat URL-nya. Dan kemudian ini ada
statusnya lokal. Jadi ini mungkin masih menggunakan IP lokal, jadi tidak bisa diakses. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tidak ada dalam lampiran ini, bagi perguruan tinggi yang sudah memperbaharui versi dan sudah melaporkan URL, namun tidak ada pada lampiran ini, berarti perguruan tinggi Bapak Ibu akan mendapatkan dukungan sinkronisasi secara otomatis oleh tim Kemendikbudristek atau Suster Pusat. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pembaruan versi dan belum melaporkan URL serta tidak tercantum pada lampiran ini, mohon menunggu arahan selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan koordinasi nanti dengan LLDT setempat. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang perlu diperhatikan agar proses migrasi ini berjalan dengan lancar. Data Bapak Ibu tidak ketinggalan, juga tidak ada kehilangan. Nah, diharapkan kerjasamanya dan selalu memantau perkembangan informasi yang disampaikan oleh LLDT di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Baik, terima kasih kejelasan dari saya. Semoga proses migrasi ini dilancarkan dan data-data di perguruan tinggi kita tidak ada yang hilang satupun, dan nanti pada saat proses migrasi ini selesai, sister ini berjalan dengan lancar, stabil, dan tidak ada kendala. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.